Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin wa uswatan lil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, imamil muttaqin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin, amma ba'du. Belum pernah tercatat dalam sejarah, baik sebelum maupun sesudahnya, bahwa satu perubahan besar telah dilaksanakan hanya dalam waktu relatif singkat, tidak lebih dari masa 23 tahun lamanya. Itulah perubahan yang telah dilaksanakan oleh Nabi kita, junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau berhasil merubah satu bangsa yang tadinya biadab menjadi bangsa yang beradab, satu bangsa yang menyembah beraneka macam Tuhan menjadi bangsa yang bertauhid dan hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu bangsa yang tadinya saling bermusuhan dengan kegemaran berperang satu suku dengan suku lainnya menjadi satu bangsa yang bersatu di bawah ikatan akidah yang mulia. Sekurang-kurangnya ada 5 perubahan besar yang beliau bawa. Pertama, perubahan di bidang akidah. Di samping mengoreksi ajaran-ajaran Nabi Musa yang telah diselewengkan oleh umatnya, di samping mengoreksi dan memperbaiki ajaran-ajaran Nabi Isa yang telah diselewengkan umatnya, beliau mengembalikan ajaran tauhid, mencanangkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Inilah pembaruan pertama yang dilaksanakan selama 13 tahun di kota Makkah, dengan penuh penderitaan, dengan penuh kepedihan, dengan penuh tantangan, dengan penuh cemoohan dan caci maki. Seluruhnya beliau terima dengan sabar dan lapang dada. Beliau sendiri pernah bersabda, ja'al islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a, fatuba lil ghuraba allazina yuslihuna ma afsada an-nasu min sunnati. Islam itu, kata beliau, pertama kali datang dianggap aneh. Pertama kali datang Islam itu dianggap asing. Bagaimana Muhammad ini mengajarkan kita menyembah Tuhan yang tidak kelihatan, itu terasa aneh. Dan jumlahnya cuma tunggal. Kita yang Tuhan kita banyak saja kadang-kadang masih kelaparan, apalagi kalau Tuhan cuma satu. Itu logika mereka. Ajaran-ajaran Islam yang dibawa oleh baginda Nabi dianggap sesuatu yang aneh, asing, dan baru pertama mereka dengar. Ja'al islamu ghariban, pertama kali Islam datang dianggap sebagai barang yang aneh. Wa sayaudu ghariban kama bada', dan pada suatu saat nanti, kata Nabi, Islam akan kembali dianggap aneh, akan kembali dianggap asing. Macam zaman sekarang saja, ada orang pakai jilbab untuk menutup auratnya dianggap aneh. Ada orang kumpul di majelis taklim, aneh. Ada anak muda rajin ke masjid, aneh. Ada yang rajin baca Al-Quran, dianggap aneh. Wa sayaudu ghariban kama bada'a, pada satu saat Islam akan kembali dianggap aneh. Dalam kondisi demikian, kata Nabi, fatuba lil ghuraba, maka beruntunglah orang-orang yang dianggap aneh. Beruntung kenapa? Beruntung karena teguh memegang agama walaupun aneh dalam pandangan orang. Siapa mereka? Allazina yuslihuna ma afsadan nasu min sunnati, yaitu orang-orang yang memperbaiki sunnahku yang telah dirusak dan diporak-porandakan oleh manusia. Di tengah manusia meninggalkan sunnah Rasul,
di tengah manusia memporak-porandakan bahkan mengingkari sunnah Rasul, di tengah itu berbahagialah orang-orang yang tetap menjaga dan memperbaiki sunnah beliau. Suka duka beliau 13 tahun pertama di kota Mekah, dengan segala romantika perjuangannya menegakkan nilai tauhid, merupakan bukti sejarah yang seluruhnya merupakan contoh dan teladan bagi kita, yang teladan itu sangat berharga, bahwa tidak ada perjuangan tanpa pengorbanan dan tidak ada pengorbanan yang sia-sia. Orang bilang hidup perjuangan, perjuangan pengorbanan, berani hidup, berani berjuang, rela berkorban. Takut berkorban, jangan berjuang. Tidak berjuang, berhenti hidup. Begitulah kalau orang sudah mencanangkan satu pembaruan, reaksi selalu datang dari kiri dan kanan. Namun baginda Nabi ketika itu seolah-olah berkata, tuan-tuan, saya adalah ibarat pohon yang baru akan tumbuh. Silahkan lempari saya dengan kotoran sapi, silahkan lontari saya dengan kotoran kerbau, dengan kotoran kambing, tapi jangan tuan-tuan mimpi bahwa saya akan mati. Bahkan pohon yang baru akan tumbuh, kalau dilempari dengan kotoran sapi, itu akan jadi pupuk yang membuat dia tumbuh lebih subur, menghasilkan buah yang berguna bagi kepentingan umat. Begitulah kita di masyarakat ini. Manakala kaki sudah mulai melangkah melaksanakan satu kebajikan, melaksanakan apa yang diperintahkan Allah, maka reaksi dari kanan dan kiri, kadang berupa pujian, lain saat berupa cemoohan, tentu akan datang. Pujian bukan kita cari, cacian pun tidak harus membuat kita putus asa. Jangan lalai kalau dipuji, jangan lemah kalau dicaci. Malah segala macam cacian dan kritikan, itulah sebenarnya yang membuat orang makin dewasa. Jarang orang berpikir kalau sudah dipuji, jarang orang berpikir kalau sudah disanjung, tapi kalau sudah dikritik, dia mulai berpikir mencari kelemahan yang ada pada dirinya. 13 tahun selama periode Mekah, menghancurkan segala macam bentuk kemusyrikan, menghancurkan berhala yang disembah kaum Quraisy. Tidak kurang 360 berhala di sekeliling Ka'bah yang mereka buat sesuai dengan kekayaannya masing-masing. Yang terkenal bernama Latta, Uzza, Manat, Hubal. Ada yang paling kaya bikin patung dari emas lalu disembah, yang setengah kaya bikin patung dari perak disembah, yang setengah miskin bikin patung dari kayu jati lalu disembah. Ada yang miskin betul, tepung terigu diadonin, dibentuk sedemikian rupa berbentuk manusia lalu disembah. Selesai nyembah, perutnya terasa lapar, dia liatin Tuhannya. Tuhan katanya, Tuhan kan sudah saya sembah, sekarang perut saya lapar Tuhan, boleh dong gantian? Saya permisi Tuhan, mau saya makan dulu. Kalau setuju bilang, tidak setuju. Kalau setuju diam saja. Dia lihat Tuhannya diam saja, maka mulailah tangannya dipotong, kakinya dimakan, kepalanya habis. Dalam perkembangan sejarah kita tahu cuma ketika itu saja ada orang makan Tuhan. Sesadis-sadisnya manusia Indonesia belum pernah toh sampai makan Tuhan. Tapi masyarakat di mana Rasul diutus, Tuhannya pun sampai dimakan. Begitu rupa kemusyrikan yang dihadapi oleh baginda Nabi. Maka sebagai langkah pertama, dibersihkan dulu jiwanya ini dari segala macam ketergantungan kepada benda, dari segala macam ketergantungan kepada berhala, bahwa lebih baik menyembah yang bikin gunung daripada menyembah gunung, lebih baik menyembah yang bikin api daripada menyembah api, lebih baik menyembah yang bikin laut daripada menyembah laut, lebih baik menyembah yang bikin matahari daripada menyembah matahari. Maka tidak ada Tuhan selain Allah, Esa tidak beranak dan tidak diperanakan. Dikosongkan jiwa kafir jahiliyah itu,
disingkirkan segala macam bentuk kesyirikannya untuk diganti dengan tauhid yang terpatri pada buhul kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Inilah revolusi pertama atau pembaruan pertama, revolusi di bidang tauhid. Lalu apa masalahnya buat kita di zaman sekarang ini menjaga nilai tauhid? Saudara, bikin rumah susah, memelihara rumah lebih susah. Beli mobil mahal, memelihara mobil lebih mahal. Melangsungkan pernikahan mahal, memelihara pernikahan lebih mahal. Melahirkan anak perlu biaya besar, merawat anak lebih besar lagi biayanya. Sebelum beriman kita mendapat hidayah, alhamdulillah kita beriman. Setelah beriman maka menjaga dan memelihara iman pun bukan merupakan pekerjaan yang ringan. Apalagi zaman sekarang, kalau saudara termasuk yang rajin baca Quran, ini zaman sekarang rampok, maling, begal makin nekat. Kadang-kadang di tengah hari bolong, di tengah perempatan ramai, banyak orang, kadang di depan kantor polisi, itu masih bisa terjadi. Perampokan uang, yang rampok harta, rampok rumah, rampok jabatan, rampok kedudukan, dan sebagainya. Tetapi bagaimanapun kita sadar, harta, pangkat, kedudukan, jabatan menurut Allah kecil. Karena memang ketika terlahir ke dunia tidak kita bawa semua itu. Yang paling mahal dalam pandangan Allah tidak lain adalah nilai-nilai iman. Kalau rampok harta, rampok pangkat sebenarnya rampok kecil. Yang termasuk rampok kelas kakap tidak lain adalah rampok iman, maling-maling akidah yang bertujuan sekurang-kurangnya mendangkalkan keyakinan kita sebagai umat Islam. Ini proyek utamanya. Dan maling atau rampok akidah itu tidak sadis. Dia tidak bawa golok, tidak bawa senjata tajam, tidak menunggu kita di tempat gelap. Dia datang berterang-terangan ke rumah kita dengan propaganda yang manis, bawa uang, bawa pakaian, bawa obat-obatan, bawa segala macam keperluan kita. Untuk apa? Untuk menukar iman kita dengan yang mereka bawa. Kalau ini sudah terjadi, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada satu analisa dari baginda Nabi, beliau pernah bersabda begini, sayati ala ummati zamanun yafirun nasu minal ulama'i wal fuqaha. Akan datang satu masa di tengah umatku di mana pada masa itu orang akan lari dari ulama dan fuqaha, ahli fikih. Lari dari ulama. Apa kalau ada kiai lalu dia kabur? Bukan. Apa kalau ulama datang lalu buru-buru dia menghindar? Tidak. Mungkin sering jalan bersama kiai, mungkin sering makan bareng dengan ulama, mungkin sering duduk di tengah para ulama, tapi amal perbuatannya, tingkah lakunya, akhlak dan budi pekertinya 180 derajat bertentangan dengan yang diajarkan dan dicontohkan para ulama. Itu sudah lari dari ulama. Apa yang akan terjadi? Kata Nabi, kalau umat sudah jauh dari ulama, fayabtaliyahumullahu bithalasi baliyat. Tunggulah, Allah akan kirim 3 macam penyakit. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Nah, saudara-saudara, inilah yang kita bicarakan pada pertemuan ini. Mudah-mudahan walaupun singkat ada manfaatnya. Terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.